Selamat bertemu lagi siswa-siswi kelas 11 SMA MA, SMK mungkin. Ya, kita akan masuk ke matematika wajib kelas 11. Determinan dan inverse matrix, ya. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang matriks, jenis-jenis matriks. Bagaimana menjumlahkan matriks, mengurangkan matriks, mengalihkan matriks, memangkatkan matriks. Kemudian sekarang kita akan belajar determinan. Ini bagian yang paling penting. Karena yang berbicara seperti bilangan pada matriks adalah determinan. Kalau matriks itu bukan bilangan, tapi determinan ini bilangan, ya. Oke. Acuannya adalah matematika wajib Martin jilid 2 ini, ya. Martin matematika, ya. Penerbitnya Fasil Grafindo, ya. Jilid 2 untuk kelas 12, jilid 1 untuk kelas 10 disahkan oleh Depdikbud sudah. Kemudian ada lagi jilid 3, ya, matematika wajib. Oke. Matriks yang punya determinan adalah matriks persegi. Ya. Jadi umumnya kita akan berhubungan dengan 2 kali 2 saja. Karena kalau UN sama ini sama tes itu kan tidak boleh terlalu lama. Kalau 3 kali 3 itu jarang karena ini terlalu lama. Biasanya ini hanya ada di ulangan harian, ya. Atau ya ulangan harian dalam bentuk esai. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin Anda bisa subscribe, like dan komen agar Anda tidak tertinggal dengan video pembelajaran kita yang kita akan upload setiap hari, baik matematik, fisika dan kimia. Ya, dan juga supaya kami bersemangat untuk terus menyediakan pembelajaran online gratis kepada Anda semua di seluruh Indonesia. Oke, saya lanjut. Pengertian determinan itu sebetulnya muncul dari solusi SPL 2 variabel. Sistem persamaan linear 2 variabel yang Anda pelajari di kelas 10. Ya. Ini A1X tambah B1Y sama dengan C1, A2X tambah B2Y sama dengan C2, X dan Y adalah variabel, A, B, C konstanta. Ini bisa kita tulis dalam bentuk matriks perkalian, ya. Anda tahu kemarin belajar A1 B1 ini matriks koefisien dari persamaan linear. XY adalah variabel dan ini adalah hasil. Anda lihat ya kan, A1X ditambah B1Y. A2X ditambah B2Y. Balik lagi ke persamaan sebelah kiri. Nah, ini kalau Anda hitung, solusinya akan seperti ini. X akan sama dengan yang atas, yang penting yang bawah Anda lihat. Yang bawah kalau Anda lihat ini A1 B2, jadi A1 kali B2. Dikurang A2 B1. Ya. Jadi A1 kali B2 dikurang A2 kali B1. Jadi diagonal utama, diagonal sekunder. Ya, demikian juga dengan Y. Dari sinilah keluar determinan, ya, keluar pengertian determinan, ya. Jadi ini adalah diagonal utama dari koefisien ini A1 kali B2 dikurang A2 kali B1 diagonal sekunder, ya. Jadi itulah kenapa muncul determinan, ya. Oke. Determinan matriks persegi orde 2, ini yang paling banyak kita jumpai baik di UN maupun SBMPTN karena harus waktunya terbatas. Ya, orde 2 Anda sudah tahu barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Ini biasanya dicirikan dengan A11, baris 1, kolom 1, A12, A21, A22. Maka determinan dari A bisa dikasih notasi det begini, ini kadang-kadang digunakan, atau ada juga yang menulis seperti harga mutlak A. Ini akan sama dengan diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Ya, diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Contoh yang mudah ini. Misalnya 2 min 4, 5 min 3. Berapakah determinannya? Maka tinggal diagonal utama yang merah ini. 2 kali min 4 dikurang 5 kali min 3. Ya, ini angka biasa. Jadi determinan itu angka biasa. Ya, yang biasa Anda operasikan. Matriks tidak. Kalau matriks itu kumpulan dari data. Jadi ini min 8 tambah 15, 7. Ya, itulah menghitung determinan. Nah, kadang-kadang kita dihadapkan oleh determinan 3 kali 3. Nah, bagaimana ngitungnya? Ya, ini biasanya di soal ulangan ini, ya. Di sekolah. Nah, ada 2 cara menghitung determinan 3 kali 3. Yang satu pakai minor. Ya, minor matriks, determinan minor matriks.
yang satu lagi metode Sarus. Kita pelajari dua-duanya ya. Nah, misalnya determinan 3 kali 3-nya seperti ini. Nah, ini bisa kita hitung dengan pakai ini minor ini ya, determinan minor nanti ya. Ini namanya minor ya. Determinan minor matriks ya, determinan minor. Itu adalah jumlah dari min 1 pangkat 1 tambah J. J-nya jalan dari 1 sampai 3. Jadi pertama J-nya jalan 1 dulu, selesai itu ditambah J-nya jalan 2, dan terakhir J-nya jalan 3. Ya. A1J, M1J. Oke, artinya apa ini? J-nya 1 dulu ya. Jadi ini artinya min 1, 1 tambah 1, yang merah itu yang jalan. A11 yang merah. M11. Habis ya, tambah, ulang lagi sekarang J-nya 2. Min 1, 1 tambah 2 yang merah itu. A12, M12. Tambah, J-nya 3, terakhir. Min 1 kali 1 tambah 3, A13, M13. Ya, kalau Anda perhatikan, ini pangkat genap. Pangkat genap dari min 1 itu plus. Ini pangkat ganjil. Min, ini pangkat genap lagi. Ya, jadi kalau Anda lihat, plus, min, plus. Ya. Jadi, itu mudah. Ya. Jadi, hasilnya adalah A11. Jadi, determinan A itu hasilnya adalah A11, M11 dikurang A12, M12 ditambah A13, M13. Jadi, kalau Anda jumlahkan 1 tambah 1 genap, itu plus. Kalau Anda jumlahkan ini ganjil, itu min. Ya, oke. Apa itu M11? Perhatikan ya. Apa itu M11? M11 adalah ya, determinan matriks minor, ya. Determinan matriks minor, ya. Ini. M11 itu adalah determinan matriks minor, ya. M11 ini. Determinan matriks minor dengan meniadakan baris 1 kolom 1. Jadi kalau 1 2 yang kita hilangkan baris 1 kolom 2. Kalau 1 2 yang kita hilangkan adalah baris 1 kolom 2. Kalau 1 3 yang kita hilangkan adalah baris 1 kolom 3. Nah, seperti ini. Ini M11 ya. Baris 1 saya coret, kolom 1 saya coret. Maka sisa ini. Determinan 2 kali 2. Ya, dengan mudah Anda selesaikan kan? A22 kali A33 kan gitu. Ya, ini dikalikan gini, diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Nah, seperti itu kan? Oke. Kita lanjut. Bagaimana dengan M12? Ya kan? M12. Artinya apa? M1 baris 1 ya, dihilangkan. Dihilangkan baris 1. Kolom 2. Kolom 2, kolom 1, kolom 2. Kolom 2 juga dihilangkan. Jadi kolom 2 hilang, baris 1 hilang. Maka ini hasilnya adalah determinan dari A21, A23, A31, A33. Seperti ini. Nanti tinggal Anda hitung kan? Determinan dari 2 kali 2 ini. Diagonal utama, A21 kali A33 dikurang diagonal sekunder A31 kali A23. M13 apa artinya? Ya. 1 berarti baris 1 hilang. Baris 1 hilang. 3 artinya kolom 3 hilang. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 hilang. Ya kan? Berarti hasilnya cuma ini. Determinan ini. Jadi determinan A21, A22, A31, A32. Ini adalah minor 13. Jadi nanti tinggal dikalikan aja diagonal utama. A21 kali A32 dikurang A31 kali A32. Ya, seperti itu. Mari sekarang kita lihat contohnya. Oke, ini Anda disuruh menghitung determinan 3 kali 3. Sementara modal kita adalah determinan 2 kali 2. Maka Anda lihat tadi ya, yang kita ambil selalu ini ya, kalau Anda lihat rumusnya. Ini kan A11 kali M11
dikurang A12 M12 ditambah A13 M13 ya. A11 itu ini ya, jadi ini nanti plus ya, A12 itu ini min dan A13 adalah plus. Kan gitu ya. Ya, pertama Anda ambil A11 plus ya, plus 3. Nah, kali determinan kan begitu. Ya kan? A11 ini. Baris 1, kolom 1 hilang. Ini baris 1, ini kolom 1. Hilang kan? Berarti sisa ini kan? 6 min 2, 23. Ya kan? Sisa ini. Ya, ini kalau saya baris 1 dengan kolom 1 saya tutup. Ya kan? Oke. Oke lah, ya. Jadi baris 1 saya tutup, kolom 1 saya tutup. Ya, jadi 62 min 23 ya. 62 min 23. Yang ini ya. Yang ini. Jadi determinan 6 min 2, 2, 3. Ya toh? Begini. Nanti bisa saya hitung itu. Oke? Terus min 4. Ya. Nah, ini kan. Ini A12, ini min 4 nih A12. Artinya apa? Baris 1 saya tutup, kolom 2 saya tutup. Ya. Nih, kolom 2 saya tutup. Ya, sisa apa? 4283 ya. 4283. Jadi sisa yang ini kan. 4283. 4283. Plus lagi. Plus ini. Min 1. Ya plusnya ini min 1. Determinan lagi. Ya kan? Ini apa ini? A13. A13 apa artinya? Baris 1 ditutup. Ya toh? Baris 3 ditutup. Ya kan? Jadi sisa 46, 8 min 2. Ya, baris ya A13 ya, A1 baris 1 ditutup, kolom 3 ditutup. Ditiadakan. Hasilnya adalah 46, 8 min 2 ya. Yang ini. Ya. 46 8 min 2. Nah, begini. Udah, sekarang tinggal Anda hitung kan? Determinan ini kali ini. Berapa itu? 18 dikurang min 2 kali 2, ya kan? Dikurang min 2 kali 2. Nah, begini. Nah, min 4 kali. Nah, Anda sudah mahir sekarang ya, nggak usah saya kali-kali lagi. 4 kali 3, 12. Dikurang 8 kali 2, ya kan? 16. Min 1 kali, ya kan? 4 kali min 2, min 8. Minus 8 kali 6. Nah, 48. Ya. Udah tinggal Anda hitung itu ya. Nanti. Ini apa ini? 18. Ini berapa ini? Ya. Anda tinggal hitung nanti ya. Ya, tinggal Anda hitung ya. Berapa ini? Ya. Nanti Anda hitung ini. Ini min 4 kali min 4, 4. Jadi ini 18 plus 4 ya. Jadi sama dengan 3 kali 22. Min 4 kali. Ini berapa? Min 4. Min 4 kali min 4. Ya toh? Min 1 kali min 56. Ya. Anda hitung seperti itu. Kalau Anda hitung maka hasilnya ini nanti 138. Ya. Saya rasa Anda tinggal hitung sendiri ya. 138. Seperti itu ya. Jadi Anda tinggal hitung nanti ini 66 ditambah 16 ditambah 56. Hasilnya 138. Inilah metode minor matrix ya. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan metode Sarus. Nah, ini yang lebih mudah. Kalau determinan kali 33 daripada Anda pusing hitung minor-minor bisa terbalik, gunakan aja metode Sarus. Metode Sarus seperti ini. Ya.
Kamu tulis dua kolom pertama. Jadi dua kolom pertama ini ya. 1, 2. Ditulis di sini. Ya, dua kolom pertama ini. Ya, jadi Anda salin dulu kolom 1 di sini. Berapa ini? Ya, kalau kita salin. 3, 4, 8. 3, 4, 8. Yang kedua, 4, 6, min 2. 4, 6, min 2. Seperti ini disalin. Itu langkah pertama. Setelah itu langkah kedua Anda buat diagonal. Ya, Anda buat diagonal. Diagonal utama dulu. Ini diagonal utama. Ya toh? Kemudian kita geser ke 4, masih diagonal juga. Sejajar dengan diagonal utama. Geser lagi min 1, sejajar diagonal pertama. Ini semua plus. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. 3 kali 6 kali 3. 3 kali 6 kali 3 ditambah. Ya, tambah. 4 kali 2 kali 8. 4 kali 2 kali 8. Tambah min 1 kali 4 min 12. Min 1 kali 4 min 12. Nah, ini yang pertama. Kemudian dikurangi diagonal sekunder. Anda bikin diagonal sekunder ya. Diagonal sekunder yang ini. Ya, 1. Geser lagi, ini 8, ini geser lagi min 2. Masih ada diagonal sekunder. Geser lagi ketiga, ini ya, jadi diagonal sekunder itu yang panahnya ke atas. Ya, tapi minus ini semua. Minus. Ya, minus ya. Jadi minus 8, 6, min 1. 8, 6, min 1. Minus min 2, 2, 3. Min 2, 2, 3. Minus 3, 4, 4. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau Anda hitung ini juga hasilnya 138 ya. Hasilnya sama. Ya, jadi Anda hitung ini nanti. 3 kali 6 18, ini 54. 4 kali 2 8, 8 kali 8 64. Ini min kali min plus 48. Ini min kali min plus 48. Min kali min plus 12. Min 48. Dijumlahkan semua hasilnya 138. Ya, begitulah cara menghitung determinan kali 3. Ada dua cara. Cara pertama adalah menggunakan metode minor matrix. Ya, sehingga determinan 3 kali 3 berubah menjadi determinan 2 kali 2. Ya. Hasilnya adalah A11 kali minor 11 dikurang A12 minor 12 ditambah A13 minor 13. Minor apa artinya? Minor 11 artinya hilangkan baris 1 dan kolom 1. M12 hilangkan baris 1 kolom 2 dan seterusnya. Yang kedua metode Sarus ya. Saya anjurkan Anda kalau disuruh menghitung determinan 3 kali 3 cukup metode Sarus. Oke. Kita ke sifat-sifat determinan ya, ada 7. Dan semua ke-7 sifat itu diambil dari Matematika Wajib Jilid 2 Marten ini. Ya. Penerbit Fasil Grafindo. Ya, bukunya ini ya. Nah, ada 7 ya. Kita mulai dari sifat yang pertama ya. Jika semua elemen, semua ya, pada salah satu baris, jadi salah satu baris. Ya. Atau salah satu kolom. Atau salah satu kolom. 0, maka determinan matriks itu sama dengan 0. Ya, jadi Anda lihat nih, ini determinan 3 kali 3. Tapi salah satu barisnya semua 0. Maka apapun nilai di sini tidak berpengaruh, determinannya hasilnya 0. Begitu juga kalau salah satu kolom yang 0. Semuanya 0. Ini tidak berpengaruh di kolom berikutnya ini. Hasilnya 0. Itu sifat yang pertama. Kadang-kadang Anda muncul seperti itu, nggak perlu Anda hitung. Kalau Anda mau hitung, buktikan pakai metode Sarus. Kemudian yang kedua, kalau semua elemen pada 2 baris, jadi ada 2 baris nih. Semua elemennya sama persis. Maka elemen yang ada di sini tidak berpengaruh. Hasilnya pasti 0. Ya. Atau 2 kolom. Ya, atau 2 kolom. Ya, atau 2 kolom seperti ini. Nah, 2 kolomnya persis sama, ya, maka determinannya juga 0, ya.
Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, ini ada matriks A. Ya, determinannya diketahui. Ya, misalnya min 60. Ini kalau dihitung dengan seharus min 60 diketahui. Anda disuruh menghitung determinan B, ya, yang hanya hampir sama, ya. Jadi dua barisnya sama. Ini 213, 6 min 34 sama. Dan baris kedua adalah kelipatan dari baris kedua A. Jadi kalau ini 421, ini 842. Jadi kelipatan 2. Ya, kelipatan 2. Maka determinan B-nya adalah tinggal dikali 2. Ya, tinggal dikali 2. Jadi min 60 kali 2. Ya. Hasilnya min 120. Ya, tidak perlu Anda hitung lagi dengan metode Sarus. Kalau ini Anda sudah ketahui, ya. Kalau misalnya Anda bikin kali 3, ini 12, 6, 3, maka determinannya dikali 3, ya. Jadi salah satu baris kelipatan dari baris yang lain, kedua barisnya sama. Atau salah satu kolom kelipatan dari yang lain, tapi kolom berikutnya sama persis. Ini kalau Anda lihat kolom 1, 2, 4, 6, ini kolom satunya dikali setengah. Jadi 2 dikali setengah 1, 4 dikali setengah 2, 6 kali setengah 3. Dua kolom lainnya sama persis. Maka hasilnya ya tinggal dikalikan setengah. Ini min 60 kalikan setengah. Hasilnya adalah min 30. Ya, seperti itu. Ini dari buku ini sudah ada contohnya. Ya. Delapan. Ya. Kalau K-nya bilangan tetap itu ya 2, 3, setengah, dan seterusnya. A-nya matriks persegi ya, ordo n kali n. Biasanya 2 kali 2 atau 3 kali 3. Ya. Nah, kalau determinan A-nya sudah tahu, ya ini kita ketahui, ini diketahui ini. Ya, atau mudah dihitung, gitu. Nah, kita ditanya determinan dari K kali A. Maka hasilnya adalah K pangkat n. Jadi K dipangkatkan ordo. Ya, contohnya, ya Anda bisa lihat ini. Contohnya. Determinan A 1348. Ya. Anda bisa hitung kan? Berapa ini? 1 kali 8, 8 dikurangi 4 kali 3, 12. Jadi sama dengan min 5. Ya kan? Nah, Anda ditanya determinan 5A. Nggak perlu Anda kalikan 5 kali A, terus nanti Anda determinan lama. Ya. Jadi kalau determinan K hanya konstanta aja, maka dia hasilnya adalah 5 pangkat, ya toh? K-nya 5 kan? K-nya 5. 5 pangkat. Nah, matriks A-nya ordonya berapa ini? 2 baris, 2 kolom. Ordo 2 kali 2, berarti N-nya 2. Ya toh? Jadi 5 pangkat 2. Kali determinan A, ya toh? Kali determinan A. Jadi sama dengan 5 pangkat 2 ya 25 kan? Determinan A min 5. Jadi hasilnya adalah min 125, ya. Kita menggunakan sifat-sifat menghitungnya, ya. Sorry. 8 kurang 12 ini min 4, sorry. Jadi ini min 4 ya. Ini min 4. Jadi hasilnya min 100. Ya, oke. 8 min 12 itu min 4 ya. Oke. Yang kelima, sifat yang kelima. Determinan perkalian matriks. Ya, determinan perkalian matriks. Jadi kalau kita tahu determinan A tahu, determinan B tahu, atau bisa kita hitung dengan mudah. Terus kita ditanyakan determinan A kali B. Maka determinan dari perkalian matriks sama dengan determinan masing-masing dikalikan. Ini contohnya. Nggak perlu kita kalikan begini, baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Kelamaan. Ya, kita hitung aja satu-satu. Ya kan? Berapa determinan ini? Ya, ini akan sama dengan, kalau kita masukkan ini akan sama dengan determinan masing-masing. Jadi 1, 2, 2, 7, ya toh? Dikali determinan 5, 3, 7, 2. Nah, masing-masing begini kan? Ya, tinggal dikalikan aja. Ini berapa ini? 7, ya kan? Ya. 7 dikurangi 4, ya toh? Kali 5 kali 2, 10 dikurangi 21. Nah, kan begini, lebih mudah.
7 kurang 4, 3. Ya, 10 kurang 21, min 11. Maka hasilnya adalah min 33. Ya. Oke. Yang keenam. Ini ya, harusnya di sebelah sini. Determinan dari A itu sama dengan determinan dari A transpose. Ya, jadi kalau Anda tahu determinan A, ya determinan A transpose itu sama. Tapi A-nya tidak sama dengan A transpose ya. Tapi determinannya sama. Terus determinan dari matriks inverse. Nanti kita akan belajar matriks inverse itu apa. Ya, pada pertemuan berikutnya. Inverse matriks A. Determinan dari inverse itu seper determinan. Ya. Jadi kalau determinan A-nya 5, maka determinan dari inverse-nya 1/5. Kalau determinan A-nya 8, determinan dari inverse-nya 1/8. Ya. Itulah ketujuh sifat dari determinan. Ya. Dan Anda harus tahu bahwa soal-soal SBMPTN sekarang banyak kan di sifat-sifat determinan. Padahal itu jarang dibahas ya. Di buku-buku lain jarang dibahas. Ya, buku-buku lain jarang dibahas, apalagi di soal-soal biasanya bahas soal-soal yang perkalian matrik. Kalau determinan juga tidak menggunakan sifat-sifat. Oke, kita lanjut dengan menggunakan sifat-sifat determinan yang sudah kita pelajari tadi ya. Ini kita ambilkan dari halaman 73 dan 74, contoh 311. Jadi ini matriks A diketahui, matriks B diketahui, matriks C diketahui. Ditanyakan determinan dari matriks A, B, C. Anda sudah tahu sifat perkalian matrik kan? Determinan A, B, C akan sama dengan determinan A kali determinan B kali determinan C. Ya, jadi kita hitung dulu masing-masing determinan ini. Langsung aja ya. Berapa determinan dari A? 5 kali min 2 ya kan? 5 kali min 2 ya. 5 kali min 2. Saya langsung aja ya. 5 kali min 2 dikurangi 3 kali min 4 ya. Jadi ini dikurangi ini ya. Min 3 kali min 4 sama dengan berapa ini? Ya, kalau Anda hitung. Ya. Min 10 gitu. Min 10 tambah 12. Jadi sama dengan 2 ya. 2. Kemudian determinan B 4 dikurangi 7. Jadi min 3. Determinan C 2 kali 5 dikurang 3 kali 6. Jadi 10 dikurang 18. Min 8 ya. Oke. Jadi determinan ABC akan sama dengan determinan A kali determinan B kali determinan C. Jadi akan sama dengan determinan A itu 2 kali determinan B itu min 3 kali determinan C min 8. Hasilnya adalah 48. Ya, seperti itu. Sekarang determinan dari 5A. Berapa determinan dari 5A? Ya, maka kita pakai sifat yang tadi ya. Yang tadi saya ambil lagi. Determinan yang tadi sifatnya seperti apa? Oh, sudah nggak ada ya. Oke. Determinan 5A ini kan KA nanti. Jadi akan sama dengan 5 yaitu pangkat berapa kali determinan A. Ya. Pangkatnya ini ditentukan oleh ordo dari A. Ordo dari A berapa? 2 kali 2. Berarti pangkatnya 2. Ya, jadi ini 5 pangkat 2. Ya. Jadi sama dengan 25 kali determinan A, 2. Ya. Jadi sama dengan 50. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya. Determinan AB inverse. Nah, Anda sudah belajar tadi determinan inverse itu dibalik ya. Jadi seper determinan AB. Kan begitu. Ya kan? Kalau inverse itu seper. Nah, determinan AB itu apa?
sama dengan 1/4 determinan A kali determinan B. Ya. Jadi determinan AB itu determinan A kali determinan B. Nah, ini. Jadi 1/4 determinan A itu 2, determinan B itu -3. Jadi -1/6. Ya. Yang D, determinan dari 4C transpose. Jadi sama dengan, nah ini kali kan ya. Jadi nanti sama dengan 4 pangkat berapa kali determinan dari C transpose. Kan gitu. Pangkatnya ini sama dengan ordo dari matriks C. Ordo dari matriks C juga 2 kali 2 ya. Ordonya 2 kali 2. Jadi N-nya 2. Jadi ini juga 2 N-nya. Nah, begini. Nah, Anda sudah tahu tadi determinan C transpose 4 pangkat 2, 16 sama aja dengan determinan C ya. Determinan dari C transpose sama dengan determinan C. Jadi ini akan sama dengan 16. Determinan C tadi -8. Ya, jadi -128. Ya. Terakhir E, determinan dari 5C pangkat 3. Nah, ya kan? Ini akan sama dengan, ini dipisahkan sendiri ya. Ini akan sama dengan 5 pangkat berapa kali determinan C pangkat 3. Kan begitu. Ya. C-nya ordonya berapa? 2 kali 2. Jadi ini 5 pangkat 2. Nah, jadi sama dengan 25. Determinan dari C pangkat 3 itu sama dengan determinan dari C dipangkatkan 3. C pangkat 3 itu kan nanti C kali C kuadrat. Determinan C kali C kuadrat itu C kali C. Nanti kan determinan C semua ya. Jadi sama dengan 25. Determinan dari C tadi ini -8 ya. -8 pangkat 3. Ya, Anda hitung sendiri berapa ini ya. Kira-kira seperti itu ya. Anda hitung sendiri itu berapa. Ya, demikian yang sudah kita berikan, yaitu tentang masalah determinan dan sifat-sifat determinan, yang justru ini nanti akan sering muncul di tren-tren terbaru soal SBMPTN dan soal SIMA UI dan UM-UGM. Kita akan meninjaunya pada pertemuan berikutnya ya. Kita akan membahas inverse matrix dan soal-soal masuk perguruan tinggi yang diambil dari buku ini dan soal-soal tren terbaru sehingga Anda mendapat gambaran yang lengkap. Sekali lagi, jika Anda suka, silakan di-subscribe, like, and comment supaya bisa mendukung kami untuk menyediakan pembelajaran gratis kepada Anda sehingga Anda bisa memahami dengan baik matematika, fisika, dan kimia. Salam dari saya, Martin Kanginan, dan tetap semangat.